Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Fasanas dari angkatan 2023. Jadi di sini saya dari kelompok 17 dalam statistika 2, tutorial statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari modul 2 yaitu pengujian hipotesis. Jadi di sini terdapat 6 soal yang dimana yang pertama yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, and two-tailed test. Yang kelima, berikan 2 contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, di sini perusahaan Six Food berpendapat bahwa untuk masing-masing kantong kue produk mereka paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Dalam sampel 40 kue ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,25 gram pada tingkat signifikansi 0,05. Dapatkah kita menolak klaim perusahaan? Baik, di sini saya akan menjawab dari ke-6 soal tersebut. Nah, di sini yaitu pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data. Jadi, uji hipotesis itu metode statistik untuk mengevaluasi kebenaran suatu klaim tentang populasi berdasarkan data sampel. Secara sederhana, ini adalah cara sistematis untuk menguji apakah perbedaan atau efek yang terlihat pada data tersebut itu nyata atau hanya sekedar kebetulan. Jadi dilakukan tes kebenarannya gitu. Yang kedua itu menjelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi di sini hipotesis nol itu merupakan pernyataan yang menyatakan tidak adanya perbedaan, efek atau hubungan. Biasanya hipotesis nol menyatakan bahwa suatu parameter populasi sama dengan nilai tertentu. Misal, rata-rata nilai ujian sama dengan 70. Untuk hipotesis alternatif, ini pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis nol. Dia menyatakan adanya perbedaan, efek, atau hubungan. Misalnya, rata-rata nilai ujian tidak sama dengan 70 atau lebih besar dari 70, tergantung dari si konteks pengujiannya tersebut. Nah, untuk nomor 3, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, di sini langkah pertama itu ada menentukan hipotesisnya terdahulu. Rancang hipotesis nol dan hipotesis alternatif berdasarkan pernyataan atau dugaan awal yang ingin kalian uji. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansinya. Jadi pilih nilai signifikansinya, misal 0,05 atau 0,01 sebagai batas si probabilitas untuk menolak hipotesis nolnya. Yang ketiga, pilih uji statistik. Pilih metode ujinya seperti t-test, z-test, chi-square, dan lain-lain yang sesuai dengan jenis data dan asumsi yang diperlukan dalam data tersebut. Yang keempat itu mengumpulkan data dan hitung statistik ujinya. Kita ambil sampel, mengumpulkan data, dan menghitung nilai statistik uji berdasarkan data tersebut. Yang kelima itu kita menentukan daerah kritis dengan menggunakan distribusi statistik yang relevan, menentukan nilai-nilai kritis yang memisahkan wilayah penerimaan hipotesis nol dari wilayah penolakan. Yang keenam itu membandingkan dan mengambil keputusan. Jadi bandingin nilai statistik uji dengan nilai kritis. Jika nilai statistik uji berada di daerah kritis, tolak hipotesis nol. Jika tidak, gagal menolak hipotesis nol. Nah, yang ketujuh, kita ingin menginterpretasi hasilnya. Jadi menjelaskan hasil pengujian dalam konteks masalah yang diteliti. Lanjut ke soal nomor 4, menjelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Jadi, left tail test itu uji untuk mendeteksi penurunan atau kurang dari. Contoh, apakah obat baru mengurangi durasi sakit? Seperti itu. Right tail, uji untuk mendeteksi peningkatan atau lebih dari. Contoh, apakah metode belajar baru meningkatkan nilai? Gitu. Apakah efisiensi?
two-tailed, yaitu uji untuk mendeteksi perbedaan tanpa arah spesifik. Contoh, apakah berat produk berbeda dari klaim produk? Gitu. Lanjut ke soal nomor 5, di sini memberikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini contoh pertama. Jadi seorang guru ingin mengetahui apakah metode pembelajaran baru meningkatkan rata-rata nilai siswa. Hipotesis 0, tidak ada peningkatan nilai. Rata-rata nilai sama dengan nilai sebelumnya. Sedangkan hipotesis alternatif, ada peningkatan nilai. Rata-rata nilai lebih dari sebelumnya, lebih tinggi dari sebelumnya. Contoh 2, sebuah perusahaan ingin mengevaluasi apakah perubahan proses produksi mengurangi tingkat kecacatan produk. Hipotesis 0, perubahan proses tidak berpengaruh pada tingkat kecacatan. Sedangkan hipotesis alternatif, perubahan proses meningkatkan tingkat kecacatan. Nah, untuk nomor 6 di sini kita mengerjakannya lewat software yaitu Arus Studio. Yang dimana di sini hasilnya 2,065019. Oke, di sini kita akan lanjut ke pengerjaan nomor 6 menggunakan RStudio. Oke, baik, di sini kita akan mengerjakan soal nomor 6 menggunakan software RStudio. Nah, di sini kita memakai Write-Tail untuk soal nomor 6. Nah, di sini kita untuk menentukan komponen berdasarkan soal. Jadi, untuk nilai hipotesis 0-nya itu ya 2, dengan rata-rata sampelnya itu 2,1, dengan standar deviasi populasi 0,25, dengan ukuran sampelnya yaitu 40. Nah, untuk signifikansinya kan 0,05, kita ingin mencari nilai kritisnya dengan seperti ini. Terus kita menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0, hipotesis 0. Nah, di sini kita langsung aja di running. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan untuk distribusi normalnya 1,644 dan X kritikalnya itu 1,065. Jadi di sini dengan tingkat signifikansi 0,05 kita memiliki bukti statistik yang cukup untuk menolak klaim perusahaan Sixfood bahwa rata-rata lemak jenuh per kue paling banyak 2 gram. Karena di sampel itu menunjukkan bahwa rata-rata lemak jenuh lebih tinggi dari klaim, yaitu 21 lebih dari 2,06. Jadi kita menolak si hipotesis 0. Jadi mengarahkan ke hipotesis alternatif. Oke, baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.